Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih bagi Anda yang sering jalan-jalan, apalagi sekarang sudah masuk musim libur ya. Jadi banyak sekali yang jalan-jalan atau liburan ke sana kemari nih. Mungkin pernah mendengar atau malah tidak asing lagi dengan istilah just tip. Just tip ya, alias jasa titip. Yang artinya seseorang memesan untuk dibelikan barang kepada orang yang hendak bepergian, yang ketika nanti setelah kembali atau pulang dari bepergian, si pemesan akan membayar barang tersebut ditambah upah atau biaya jasa. Nah, just tip ya udah tidak aneh lagi ya. Pasti hampir kebanyakan orang tahu nih jasa titip. Seseorang hendak bepergian, membuka jasa titip bagi siapa saja yang ingin titip dibelikan barang selama dia pergi, yang nantinya akan dikenakan upah atau biaya jasa atas titipannya tersebut. Intinya, just tip ini sekarang sudah menjadi sebuah usaha ya. Jadi yang suka traveler atau yang suka holiday, jalan-jalan ke sana kemari, ini kadang buka bisnis just tip ini nih. Jadi lagi happening banget nih di kalangan orang-orang yang sekalian jalan-jalan ke sana kemari. Usaha ini termasuk ke dalam usaha jasa pengadaan barang oleh seseorang atau institusi yang sedang bepergian, yang mana barang tersebut akan dibayar oleh pemesan sekembalinya ia dari bepergian plus upah atau biaya jasa sebagai bentuk laba. Nah, jadi upah atau biaya jasanya ini adalah keuntungan bagi si pengada jasa titip ini. Dilihat dari model bisnis kayak gini itu pengadaan barang titipan seperti ini, maka status barang yang diadakan tersebut otomatis adalah barang titipan. Jadi kalau saya mesen barang nih ke orang yang sedang pergi, si orang yang sedang pergi itu mencari barang-barang pesanan saya, sekembalinya dari sana dia akan ngasih barang pesanan saya dong kalau ada. Nah, status barangnya ini adalah barang titipan yang pembeliannya itu ditalangi. Ya, betul kan? Dan saya sebagai pemesan itu wajib membayar atau wajib mengganti atas pembayaran pembayaran barang tersebut. Dari model bisnis gini ini dapat diketahui bahwa jasa ini adalah jasa talangan, yang mana akadnya adalah akad hutang sebenarnya, bukan akad jual beli. Bisa dilihat ketika pemberi jasa bersedia meminjamkan uangnya untuk membelikan barang tersebut, status barang adalah milik penitip yang telah disepakati yang harus dibayar sebagai hutang kepada pihak yang dititipi tanpa bisa dibatalkan. Jadi kalau saya pesen nih, pesen barang ke orang yang mengadakan just tip, setelah dia beli barangnya itu nggak bisa batal saya. Nah, karena status barang ini adalah barang titipan, bukan pengadaan barang yang bisa dibatalkan. Lantas, bagaimana pandangan dalam Islam tentang model bisnis seperti ini? Dalam pandangan Islam, akad hutang piutang atau akad dana talangan ini adalah akad tolong menolong yang tidak boleh ada laba sebenarnya di dalamnya. Laba dalam akad talangan atau dalam akad hutang piutang itu riba masuknya. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Nah, karenanya telah terbukti bahwa just tip atau jasa titipan dengan mekanisme tersebut merupakan sebuah sistem penghasil harta haram. Lantas, apakah ada solusi syar'i? Ada nggak nih solusi syar'i bagi usaha jasa titip ini? Mengingat sangat banyak sekali orang yang melakoni usaha ini.
Prinsip muamalah dalam Islam adalah selama di dalam akad atau muamalah tersebut tidak terkandung potensi keharaman seperti riba, zalim, dan gharar, maka muamalah tersebut dapat dipastikan halal. Karenanya agar usaha jasa titip ini bisa dilakukan secara halal, maka mekanismenya ganti, jangan jangan mekanisme talangan. Kalau talangan jelas tidak boleh ada riba, karena itu akad menghutangi dulu atau memberikan hutang lah ya. Nah, yang pertama, dalam kasus just tip, sebaiknya ketika memesan atau menawarkan jasa dibuat akad pesanan biasa atau janji beli tapi bukan beli. Ya, cuman janji aja, janji bahwa si pemesan akan membeli itu. Tapi itu bukan akad beli ya. Dimana dalam pesanan biasa, pihak yang dititipi hanya diminta mengadakan barang pesanan saja tanpa akad jual beli. Jadi bila memang nanti setelah ada barang pesanan, lalu pesanan tersebut akan dilanjutkan menjadi akad jual beli atau tidak, itu terserah. Ya, jadi kalau misalkan saya minta dibelikan sesuatu kepada orang yang lagi liburan, nah ini akadnya hanya pesanan saja, yang mana saya tidak berjanji akan membeli barang tersebut, tapi saya ingin memang barang tersebut gitu, tapi tidak ada akad jual beli ketika pesanan, hanya akad memesan saja. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini sebenarnya resiko di dalam dagang ini. Yang namanya jual beli itu harus ada resiko. Jadi ketika ketika si yang dititipi ini membeli barang dan ternyata barangnya tidak cocok atau tidak jadi beli yang memesannya karena faktor-faktor yang lain, maka ini sah, ini resiko pedagang sebenarnya. Jadi kalau dalam akad hutang itu, kalau dalam akad talangan, ketika sudah dibeli barangnya itu harus dibayar karena memang akad hutang. Tapi kalau akad pesanan biasa itu tidak wajib dibeli ya, karena memang tidak ada perjanjian jual beli, hanya perjanjian ingin diadakan barang. Ya. Yang kedua, penitip barang memberikan terlebih dahulu uang sebagai estimasi harga barang titipan dan menjadikan pihak yang dititipi sebagai wakil penitip dalam membeli barang, sehingga upah atau fee bagi seorang wakil dagang adalah halal. Nah, cara kedua, ketika saya ingin menitip barang kepada orang yang bepergian, saya kasih dulu uangnya. Ya, estimasi sekira harga lah ya. Nanti setelah dia pulang dari bepergiannya membawa barang pesanan saya, itu kan memang bukan jual beli, tapi justru saya meminta jasa dia untuk membelikan, dan uangnya saya kasih ke dia. Nah, dikarenakan dia sudah memberikan jasa yang bukan jasa hutang, nah maka di sini boleh saya memberikan upah atau fee bagi dia. Dengan syarat wakil tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari barang titipan yang dibeli karena termasuk zalim. Syaratnya harus jujur tuh. Barangnya harga berapa, tidak boleh ngambil keuntungan. Pokoknya nggak boleh ngambil keuntungan sama sekali. Ya. Yang kedua, persyaratannya itu jika uang yang diberikan kurang dari harga, jadi harganya lebih mahal ya dari uang yang saya titipi, maka wakil boleh menalangi sebagian harga yang kurangnya itu dengan catatan tidak mengambil keuntungan dari fee atau tidak mengambil keuntungan dari dana talangan tersebut, atau boleh misalkan membatalkan pembelian karena dana titipan kurang. Jadi perihal jasa titip ini sekali lagi saya tekankan, yang lumrah itu terkadang adalah hanya jasa titipan atau jasa talangan. Dan ketika datang itu harus dibayar wajib oleh si pemesan.
Jadi dana talangan ini ketika dibayar dan di dalam pembayarannya itu ada keuntungan bagi si yang memberikan jasa talangan, itu riba. Karena jasa talangan itu adalah jasa hutang piutang. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau just tip ini ingin halal, nah maka sekali lagi saya katakan, kalau jasa titip ini ingin halal keuntungannya, maka buat akadnya menjadi akad pesanan biasa, bukan pesanan untuk ditalangi. Yang mana dalam akad pesanan biasa atau pesanan janji dibeli tapi bukan akad ya, atau janji beli bukan beli gitulah ya istilahnya. Ketika barangnya sudah ada, tawarkan lagi kepada si pemesan, mau apa tidak dia membeli barang ini, atau jadi atau tidak dia membeli barang ini. Kalau jadi, ya alhamdulillah barangnya laku. Kalau tidak jadi, nah itu resiko si pengada barang. Karena kan tidak mengikat pesanannya. Ya. Atau yang kedua, solusinya tadi, minta uangnya dulu. Nah setelah diberikan, datang, kasih barangnya karena uangnya udah nanti, lalu si penerima jasa yang dititipi uangnya itu minta fee sebagai imbalan bahwa dia sudah dititipi pesanan. Boleh kalau seperti itu. Allahu a'lam.